Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di desain web. Kita ada di pertemuan ke-15 ya. Dan minggu depan itu pertemuan terakhir ya. Di video minggu lalu ya, kegiatan sinkronis minggu lalu saya minta kalian untuk meneruskan latihan ya. Tolong itu tetap diteruskan ya. Kemudian terkait dengan UAS-nya sementara Oke. Ya, di minggu lalu kita sampai mana? Berhenti di mana? Di Tipografi, Pak. Pagination, Pak. Ya, pagination ini ya. Kita berhenti sampai di sini ya. Apakah ada yang kesulitan terkait dengan materi minggu lalu? Kita review ya. Kita review dulu kuliah di minggu lalu. Apakah ada yang kesulitan? Oke. Nah, nanti terkait dengan unggahan, sepertinya saya belum membuatkan unggahan. Nanti saya buatkan unggahan di sini ya. Dan tetap ya, tetap kalian tetap mengunggahnya via selain di LMS ya, Gizi Pejaga juga mengunggah via hosting masing-masing ya. Jadi itu tetap akan saya pantau nanti ya, dan akan saya jadikan evaluasi untuk kalian. Selanjutnya sebelum saya menyampaikan terkait dengan UAS, kita pagination ini sudah ya. Tapi begini ya, terkait dengan membuat nomor halaman ini lebih banyak sebenarnya pada sisi pemrograman ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi pemrograman seperti PHP, ASP, .NET dan seterusnya atau JSP yang basisnya Java, maka membuat nomor ini bisa auto ya, bisa otomatis begitu ya, pakai looping ya. Mungkin ini ada mahasiswa dulu pernah mengambil SMK-nya RPN, pasti paham maksud saya. Ya, sehingga mungkin kalau kalian membuat ini latihan ya, mungkin membuat satu daftar begitu terus bikin form ya. Dan latihannya bagaimana? Latihannya adalah bagaimana cara menampilkan angka-angka ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di Bootstrap 5 ini ya ada variasi penggunaan kelas yang lebih advance ya, seperti ini ya. Ada pagination kemudian ada subkelasnya yaitu pagination minus LG ini untuk penomoran yang large. Jadi kalau menggunakan LG ini maka angkanya akan terlihat besar ya. Kalau SM ini yang small jadinya seperti ini ya, kecil begini. Oke, ya. Jadi terkait dengan kelas saya kira kita tetap harus membuka panduan di W3 School ya, karena daftar kelas itu terurai di halaman ini. Dan memang seharusnya kita sudah tidak membuat kelas dari awal ya. Jadi kelasnya sudah ada, sudah disediakan, kita tinggal pakai. Itu kesepakatan kalau kita menggunakan Bootstrap. Oke, nah ketika kalian menyusun penomoran halaman, itu kan ada istilah UL ya. Ada istilah UL, kemudian ada ditutup dengan tag UL, kemudian dibuka dengan LI. Ada yang pernah tahu UL itu kepanjangannya apa? UL kalau membuat penomoran urut begitu ya. Ada yang pernah tahu ya. Kalau kita membuat sintak itu kan begini ya. Ada yang pernah tahu ya, untuk membantu mengingat saja, yang pernah tahu UL itu apa? Atau ada yang pernah nyoba? Silakan. Ada yang pernah nyoba membuat list penomoran begini, daftar begini? Pak, permisi izin menjawab. Silakan. Saya pernah nyoba itu buat list di itu tabel di HTML. Ya betul, ya betul. Ya benar Dalila ya UL.
Selain UL ada lagi nggak? Jadi selain kita menggunakan UL, itu juga ada OL ini ya. Bedanya di mana? Ya. Yang atas ini dan yang bawah. Ya. Ini kan pasti sama ya. Ini sama. Tapi ini kan bedanya U, ini bedanya U. Bedanya nanti tampilannya bagaimana? Ada yang sudah pernah nyoba? Ada yang sudah pernah nyoba? Permisi Pak. Ya silakan diring ya. Itu sebelah sama saya Badrul Nawal. Ya. Sama Nawal. Iya saya pernah nyoba. Itu tampilannya kalau nggak salah saya lupa Pak. Yang satunya itu pakai nomor, yang satunya itu pakai angka kalau nggak salah. Hampir benar, diring. Gedenya gitu. Iya, hampir benar. Ya, hampir benar ya. Oke, hampir benar ya. Jadi yang disampaikan oleh diring ya, cuma karena ada kata lupa ya. Jadi kita sudah underestimate pada jawaban ini. Harusnya kamu nggak ngomong lupa di depan gitu. Oke, jadi Kadang kebalik soalnya Pak. iya, ya. Jadi kenapa namanya UL? UL itu dari istilah ini, diingat-ingat ya. Unordered list ya. Jadi kalau kita pakai UL itu nanti bentuknya itu sama kayak di Microsoft Word bullet numbering. Ya, nggak ada angkanya, tapi titik-titik begitu ya. Ingat ya? Ya, itu. Kalau pakai OL itu ya, OL itu ordered list. Nanti kalau kita menggunakan OL nanti urutan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bedanya di situ. Ya, jadi UL itu unordered list, nggak urut, artinya nanti bullet numbernya titik-titik begitu. Sama kayak kita membuat daftar di Microsoft Word gitu ya. Nah, sama yang kayak disampaikan pada Lila tadi ya. Di tabel membuat daftar itu pilihannya kita pakai UL atau pakai UL. Kalau mau ada nomornya pakai UL, kalau nggak ada nomornya hanya titik itu pakai U, unordered list. Oke ya, itu saya kira umum ya, tapi kemudian di Bootstrap itu diadopsi di membuat halaman, membuat dalam bentuk halaman. Uniknya di situ. Oke ya, kita karena ini pertemuan terakhir ya, saya kira nanti latihannya ya sampai PS5 Flex ini ya. Jadi nanti tetap kalian pelajari secara mandiri yang list groups, cards sampai flash. Kemudian hasil latihannya tolong diunggah di hosting masing-masing. Ya, nanti insya Allah akan saya buatkan rumah di Superchat untuk unggah atau filenya ya. Oke. Dan ini saya kira tinggal kalian buat satu tema tertentu lah. Kalau dulu kita bisa bikin tema misalnya tempat wisata di Kota Malang gitu. Kemudian list grup sampai flash ini diurai dalam beberapa halaman web gitu. Saya kira sangat mungkin lah ya. Cuma memang ada kekhususan ya, seperti di modal ini. Modal ini sebenarnya betul begini. Ini kalau dalam istilah JavaScript disebut modal. Jadi begitu tombol diklik muncul di halaman depan. Ya. Tapi perlu kemudian kalian latihan ya, menggunakan latihan. Jadi nanti hasil uji cobanya, hasil uji coba yang di Bootstrap ini ya, yang di Bootstrap ini tetap akan saya nilai dan evaluasi. Ya,
Ya, tolong itu dicicil, dikerjakan, ya, dikerjakan di hosting masing-masing. Ya. Sehingga nanti begitu saya buka hosting masing-masing, folder masing-masing, maka akan ada tiap pertemuan itu akan ada latihan-latihan yang kalian kerjakan. Oke, ya. Ada pertanyaan saya ini? Oke, karena mata kuliah ini sifatnya kuat di praktek, ya, maka UAS-nya tentu berbeda, ya. UAS-nya berbeda, ya. Saya tunjukkan, ya. Kita tadi sudah review kuliah minggu lalu. Sekarang UAS-nya kita adalah UAS berbasis project, ya. Yang pertama, silakan mencari perusahaan sekolah, kemudian buatkan desain webnya. Tetapi kali ini menggunakan Bootstrap. Ingat, pakai Bootstrap, ya. Kalau yang sebelumnya kalau tidak pakai Bootstrap, ini pakai Bootstrap, ya. Ya. Yang kedua, ya, ada ketentuannya minimal. Ini ketentuan minimal lah. Ketentuan minimal, tampilkan profil perpustakaan, kemudian di situ ada layanan perpustakaan dan ada koleksi. Ya, itu ini standar minimal saya. Ya. Namun apabila kalian ingin lebih advance lagi, saya persilahkan kalian membuat dengan menggunakan template, ya. Template tapi template-nya pakai Bootstrap, ya, itu boleh. Jadi yang sesuai ketentuan minimal ini, ya, sesuai ketentuan minimal, nanti cara menilainya nanti saya akan buat form, nanti masing anak secara acak akan menilai hasil tim teman yang lain, tapi kemudian sekian persen nanti hasilnya akan saya pertanyaan saya. Izin bertanya, Anissa Nur, silakan. itu terkait dengan deadline gitu bagaimana ya Pak? Apakah hari ini sudah boleh dikerjakan? Oke, pertanyaan bagus ya Anissa, ya. Terkait deadline, ya. Jadi kita itu UAS itu di range minggu depan, ya. Dan saya harus mengambil nilai maksimal kayaknya sampai batas tanggal 24 kayaknya. Ya, kita sepakati saja supaya proses, karena ini dua offering, ya, masing-masing orang membuat project sendiri, ya, maka kita batasi itu sampai tanggal 19 begitu. Oke, jadi kalian punya waktu untuk observasi, kemudian kalian bisa explore perpustakaan sekolah itu, kemudian membuat desain webnya. Dan ingat, diunggah di hosting masing-masing. Ya. Dan mohon maaf, ya, kalau kalian menggunakan template, ya, maka pastikan template itu ukurannya tidak terlalu besar, ya. Jadi kalau masing-masing anak menggunakan template, maka kalau itu semua diunggah, saya kira khawatir hostingnya akan penuh, ya, sama seperti pengalaman di semester lalu, ya. Jadi karena saya perizinkan pakai template, akhirnya teman-temannya sama-sama unggah, yang diunggah fotonya juga foto jepretan XLR yang kurang 12-13 mega, ya. Ya, jadi full hosting, ya. Kasihan teman yang lain nggak dapat. Jadi tolong mungkin ketua kelas bisa mantau penggunaan hosting, ya, space-nya sisa berapa dan seterusnya. Jadi tanggal kita sepakati 19, ya. Deadline 19, ya. Ingat, ya, durasi waktunya lama. Lama itu artinya saya punya ekspektasi lebih dari kalian. Karena lama, gitu, ya. Saya kira saya tertutup, ya, karena lama. Dan saya berharap masing-masing kalian ini punya kekhasan sendiri yang hasil mengerjakan antara satu orang dan orang yang lain. Ya, masa bisa jadi perpustakaannya berbeda lah antara satu orang dan orang lain. Oke, ada pertanyaan lebih lanjut? Silakan. Saya Pak, permisi izin bertanya. Silakan Delila, ya. Terkait yang seperti Bapak bilang, gambar itu, kalau misalkan saya ambil gambarnya itu dalam bentuk URL gitu loh Pak, jadi nggak ada
gambar yang masuk di folder gitu, apakah masih ngaruh sama kapasitas anunya Pak? Tidak. Apa namanya? PDP-nya? Enggak pengaruh ke hosting. Oh, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi ingat ya, ini itu individu. Ya, pasti setiap anak akan berbeda dari anak yang lain. Individu. Terkait dengan template ya, kalian boleh menggunakan kata kunci misal template Bootstrap gitu ya. Template Bootstrap free gitu ya. Nyari template Bootstrap ini boleh lah ya. Terus kemudian kalian sesuaikan dengan desain ya, dan desain kamu ya, boleh ya. Karena begini, karena pada faktanya memang pada praktek di lapangan yang lebih banyak itu memang kita mengedit template yang sudah ada. Ya, jadi template-nya sudah ada baru kita sesuaikan. Tidak kemudian membuat from scratch ya. Jadi dari awal, dari garis pertama kedua coding dari awal enggak. Tapi lebih banyak kita mengembangkan dari yang sudah ada. Ya, kata kuncinya bisa menggunakan template Bootstrap, kemudian kalian pilih mana yang cocok, ya. Kemudian kalian tinggal modifikasi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. David silakan. Terkait itu Pak, di Bootstrap kan kalau gambar itu kan bisa dari URL, bisa hasil download sendiri. Nah, yang pas pertama kali praktek pakai URL itu bisa yang pas itu Pak, yang kan ada 3 model itu yang ada lingkaran, terus ada yang pinggirnya ada putih-putihnya. Yang itu pas pertama kali praktek saya bisa, maksudnya gambarnya bisa kebaca gitu Pak. Nah terus waktu praktek-praktek selanjutnya termasuk prakteknya yang kemarin itu nggak bisa Pak dari URL, jadi saya harus download gambarnya dulu, terus ya bukan berupa URL gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Terima kasih. Nah ini harus dicoba dulu ya. Atau David pakai laptop? Dulu itu saya ngasih contoh yang di kelas itu ya, itu pakai URL dulu ya, pakai URL. Cuma begini David ya, pastikan gambar itu yang pertama bisa dibuka gitu URL-nya. Kemudian pastikan ketika mengetikkan URL-nya besar dan kecil hurufnya diperhatikan ya. Karena kalau sudah diunggah di hosting ya, karena hostingnya berbasis Linux, maka besar dan kecil huruf kapital dan lowercase itu jadi masalah. Huruf ada file bernama ini a.jpg dengan a besar .jpg, itu dianggap 2 file berbeda kalau di hosting. Di Android pun sama ya, karena Android kan juga basisnya Linux sama. Jadi yang kalau saya sih waktu kita di kelas ya, waktu tatap muka di kelas itu waktu menggunakan image ya, itu saya pakai URL. Nggak saya save David ya, jadi bisa. Cuma kalau David pakai laptop ya harus di save dulu, terus saya evaluasi dulu. Mungkin filenya ada di mana begitu, saya save dulu. Gitu David. Mohon maaf Pak, masih belum paham. Itu maksudnya yang hurufnya besar atau kecil itu yang di URL-nya atau gambar yang, maksudnya nama gambar yang sudah di-download? Nama gambar yang sudah di-download. Jadi begini, kalau kemudian kamu mengunggah ke hosting itu baru harus memperhatikan huruf besar dan kecil. Ya. Tapi kalau di Windows saya kira nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuma paling enak sebenarnya kamu kalau pakai laptop sekarang bisa share screen untuk kemudian bisa kita lihat yang gambar itu kenapa dengan memanggil kelasnya nggak bisa sesuai yang ditetapkan ya. Ini pakai laptop atau HP, David? Saya
gabung 2 Pak, yang satu laptop, yang satu HP. Berdua ya, oke. Mau searching nggak? Oh bisa sih Pak, tapi itu soalnya sudah saya kumpulkan Pak yang praktek yang Oke. kemarin itu, tapi gimana Pak? Itu yang pertemuan itu ya, ke berapa tuh, sebelum UTS ya? Atau sesudah UTS ya? Terakhir maksudnya saya mau menemukan masalah itu yang pertemuan sebelumnya, yang pertemuan 14, yang dari tipografi sampai pagination itu. Oke. Itu tapi saya sudah pakainya itu jadi bukan URL, jadi saya download gambar terus ya saya namai, tapi namanya itu kemarin sudah saya kecilkan semua Pak. Pak, saya izin tanya lagi, kalau misal di nama file gambarnya itu ada angkanya, itu apa berpengaruh? Nggak ada pengaruh. Tapi Sama. itu kemarin kebaca. Nggak ada pengaruh menurut saya. Nama file bebas kok. Nama file bebas. Cuma yang kalau di hosting besar dan kecil itu dipermasalahkan dalam tanda kutip ya, karena ada istilah case sensitif ya. Jadi uppercase, lowercase itu kalau di hosting itu dianggap file yang berbeda. Hanya itu catatannya ya, kalau mau diunduh yang di hosting. Ya. Oke gitu, David Anggi ada pertanyaan lagi? Atau nanti boleh dikirim filenya ke saya, nanti saya review terus saya buatkan video khusus untuk file itu. File apa Pak? File tugas saya yang kemarin. Iya, yang katanya nggak bisa itu loh. Oh itu. Kalau sumpama kamu belum ketemu solusinya, boleh dikirim ke saya, nanti insya Allah saya buatkan videonya untuk membahas problem. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Oke, jadi UAS kita berbasis project. Saya ulangi sekali lagi sebelum saya tutup ya, nanti kita ketemu di masa depan, tapi untuk kita masih ada kelas yang nanti. Oke, UAS kita berbasis project ya, yang ini 2 minggu saya kira cukup lah. Saya punya ekspektasi lebih terkait dengan hasil kalian ini, dan ketika saya membuat acuan minimal, saya kira jangan hanya minimal fiturnya nanti, tapi ada yang lebih ditambahkan. Misal ada struktur organisasi, terus ada daftar buku yang digunakan. Ya, daftar bukunya bisa jadi kalian pakai bootstrap tabelnya gitu ya. Jadi semakin banyak fitur yang di bootstrap kalian explore semua, itu akan memberi penilaian yang baik. Saya hanya memberi ketentuan minimal, tapi kalau kalian explore lebih banyak tag yang ada di bootstrap, kelasnya dipanggil semua, itu akan memberi nilai maksimal. Oke, nah untuk kegiatan kuliah nanti ya, kita akan mulai jam 1.30 ya, agak terlambat, jadi 30, karena nanti akan ada angkatan 2019 ya, Dea dan kawan-kawan yang KPL di Tulungagung. Saya minta untuk masuk ke kelas bentar untuk memberi motivasi, semangat, cerita terkait dengan kegiatan magang di Dinas Perusahaan Tulungagung. Ya, KPL-nya sedang berjalan. Ya, mungkin kira minggu depan KPL-nya, bukan KPL, magang mandiri sedang berjalan. Ya, harapannya semoga di semester depan ada banyak mahasiswa yang mengikuti magang, baik mandiri maupun mengikuti yang via Kemendikbud. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya terlambat, kelupaan karena ada yang harus dikerjakan. Saya akhiri kuliah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.